Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya ya terkait mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi atau jenis-jenis control panel hosting yang berbasis open source ya secara teoritis. Yang nantinya dari sekian banyak dari 12 control panel hosting yang akan kita jelaskan pada video kali ini, kita akan membahas atau melakukan instalasi 3 diantaranya. Untuk itu kita akan bahas secara garis besar terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Flash. Flash adalah salah satu perangkat lunak untuk pengaturan pada web hosting. Pada rilis pertama kali, Flash berada di bawah perusahaan AS Flash dan dirancang di Rusia ya. Dengan aplikasi control panel ini, kita dapat mengelola akun hosting dengan lebih mudah, yaitu melalui interface browser. Selanjutnya ada ISP-config. ISP-config adalah open source hosting control panel untuk Linux yang berlisensi berbasis BSD yang dikembangkan oleh perusahaan ISP-config. ISP-config memungkinkan administrator untuk dapat melakukan pengelolaan website, pengelolaan email, dan pengelolaan DNS dan fitur-fitur lainnya yang ada pada server dengan lebih mudah dan membagi 4 tingkatan user ya. Yang pertama ada administrator, yang kedua reseller, yang ketiga klien, dan yang keempat pengguna email. Selanjutnya ada Kloxo. Kloxo merupakan panel hosting yang berjalan pada sistem operasi berbasis Linux CentOS atau distro turunan Red Hat yang dikembangkan bersifat open source, yang tujuannya adalah berfungsi untuk menampilkan konfigurasi atau manajemen konfigurasi berbasis web, ya, manajemen konfigurasi server berbasis web. Selanjutnya ada zPanel, web hosting control panel yang berbasis gratis dan lengkap untuk server. Terdapat banyak fitur yang dapat memudahkan kita sebagai sistem administration untuk dapat melakukan manajemen konfigurasi pada server. Selanjutnya ada Webmin. Webmin adalah aplikasi berbasis web yang dapat kita gunakan pada sistem operasi server berbasis Linux Debian, di mana kita dapat melakukan banyak hal ya, termasuk konfigurasi berbagai macam layanan seperti pembuatan user, setting konfigurasi server ya, seperti setting DNS kita bisa lakukan berbasis web, seperti setting web server, file sharing, dan kita juga dapat melakukan remote console ya dengan menggunakan interface berbasis web tanpa harus kembali lagi ke konsol, atau kita tidak perlu lagi melakukan proses remote secara manual. Selanjutnya ada EHCP. EHCP adalah aplikasi open source yang efektif yang digunakan untuk control panel hosting yang menawarkan kemudahan untuk melakukan hosting terhadap sebuah situs web. Ketika kita ingin melakukan proses uploading, kita akan melakukan proses hosting sebuah aplikasi web dapat dengan mudah kita lakukan menggunakan control panel hosting ini. Selanjutnya ada DTC, ada Domain Technology Control, sebuah panel web hosting yang dapat mempermudah kita untuk dapat melakukan manajemen terhadap domain dan hosting dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada Interworks, merupakan control panel web hosting yang berbasis Linux. Control panel ini dibagi menjadi dua ya, ada Nodeworks dan Siteworks. Nodeworks adalah mode administrator dan Siteworks adalah mode pada front end-nya, pada sisi kliennya ya. Ada Agenti. Agenti adalah control panel hosting yang dapat kita instalasi dengan mudah karena hampir sudah ada di repositori berbasis Linux. Linux dengan turunan Debian umumnya sudah menyertakan repositori untuk Agenti ini. Jadi kita dapat melakukan instalasi dengan mudah. Selanjutnya ada Vesta CP, adalah salah satu control panel terpopuler untuk VPS dengan menggunakan Vesta CP dan bisa melakukan manajemen web hosting lewat fitur-fitur yang disediakan yang bertujuan untuk mempermudah manajemen terhadap web hosting. Selanjutnya ada WebUzo.
adalah panel control hosting yang berbasis single user yang cocok untuk kita gunakan pada dedicated server atau VPS server yang kita miliki. Namun panel control ini dapat juga kita gunakan untuk mode jaringan berbasis cloud ya. Selanjutnya ada S-Panel, control panel yang berbasis Unix yang hampir mirip dengan cPanel ya. Tampilan interface-nya sangat mirip. Namun S-Panel dapat kita gunakan secara gratis dan dikembangkan oleh PT Master Web Network. Jadi S-Panel memiliki interface tampilan web yang sangat sederhana yang bertujuan untuk mempermudah klien untuk dapat melakukan manajemen bandwidth. Selain itu, S-Panel tidak membutuhkan banyak bandwidth yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen terhadap server yang kita gunakan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga penjelasan secara teoritis kali ini bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan melakukan praktikum terkait bagaimana caranya untuk melakukan manajemen terhadap beberapa kontrol panel hosting yang nantinya akan kita pilih ya, untuk kita implementasikan pada server secara real. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.